Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang analisis dan perancangan sistem. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Masih bersama dengan saya, Syahrullah Isa. Dalam mengembangkan satu sistem informasi, harus didukung oleh personil-personil yang kompeten dalam bidangnya. Namun, tim yang akan kita libatkan dalam suatu pengembangan sistem informasi itu juga bisa disesuaikan dengan besar kecilnya proyek sistem yang akan kita kembangkan. Jadi, tidak ada aturan pasti berapa banyak tim yang harus kita kembangkan dalam satu sistem, tetapi setidaknya kita punya dasar dalam menentukan tim di dalam pengembangan sistem informasi itu. Misalnya, dalam satu sistem informasi, tim yang akan terlibat, katakanlah ada manajer analis sistemnya, ada ketua analis sistem, ada analis sistem senior, kemudian ada analis sistem junior, ada programmer aplikasi seniornya, ada programmer aplikasi junior, dan sebetulnya masih banyak tim yang lain ya, seperti networking expertnya, kemudian database expertnya, lalu ada juga grafis expertnya ya. Karena tim ini harus lengkap, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dan besar kecilnya proyek yang akan kita kembangkan. Kalau proyek sistemnya tidak terlalu besar, maka bisa saja personil atau timnya itu kita perkecil juga. Nah, metodologi pengembangan sistem ini adalah merupakan satu framework atau sebagai satu patokan seorang pengembang sistem di dalam melakukan pengembangan sistem informasi. Kenapa kita harus menggunakan metodologi di dalam pengembangan sistem? Yang pertama, supaya kita bisa menjamin bahwa kegiatan-kegiatan atau proses yang kita lakukan di dalam pengembangan sistem itu terkonsistensi. Kemudian yang kedua, metodologi itu bersifat universal sehingga bisa digunakan atau bisa diterapkan dalam berbagai jenis proyek sistem informasi. Nah, dengan menggunakan metode di dalam pengembangan sistem itu kita bisa mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas di dalam pengembangan sistem itu tadi. Yang berikutnya adalah kenapa kita harus menggunakan metodologi dalam pengembangan sistem itu? Supaya kita memiliki dokumentasi yang konsisten dan baik, sehingga jika ada personil baru, maka personil baru itu bisa mempelajari dokumentasi itu dan akan bermanfaat untuk kelanjutan pengembangan sistem yang akan kita lakukan. Nah, beberapa metode atau model dalam pengembangan sistem informasi, yang pertama adalah System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, ini adalah metode pengembangan yang pertama kali diperkenalkan dan pertama kali digunakan, sehingga metode ini lebih dikenal dengan metode tradisional. Tahapan-tahapannya itu bisa dilihat di dalam gambar ini, dimulai dari planning. Jadi kita melakukan survei, menilai kelayakan proyeknya, apakah proyek sistem itu nanti nilai manfaatnya lebih besar dari nilai biayanya. Kemudian kita masuk ke proses analisisnya, analisis sistem yang sedang berjalan untuk mengetahui apa masalahnya. Lalu kemudian nanti kita akan mengusulkan alternatif terbaik penyelesaian masalahnya. Termasuk di dalamnya adalah kita mengakomodasi apa permintaan dan kebutuhan dari pemakai sistem informasi tadi. Setelah itu kemudian dilakukan desain perangkat lunak atau desain sistem yang akan kita kembangkan. Lalu setelah desain itu sudah
selesai, maka kita lanjutkan ke tahap implementasi atau proses codingnya, penulisan atau pembuatan program. Lalu setelah selesai, kemudian dilakukan testing atau pengujian dan integrasi dengan sistem lain seperti sistem networkingnya atau sistem-sistem lain yang sudah digunakan oleh perusahaan itu sebelumnya. Kemudian dilakukan maintenance atau pemeliharaan terhadap sistem yang sudah dikembangkan. Nah, ini adalah tahapan atau fase di dalam metode atau model pengembangan sistem model SDLC. Yang kedua, model berikutnya atau metode yang kedua adalah metode waterfall, model air terjun ya. Kalau dilihat dari gambarnya di sini kelihatan sini dari tahap requirement atau menentukan kebutuhan dan analisis kebutuhan sistem harus selesai semua. Pastikan tidak ada masalah yang tertinggal di proses requirement. Dari proses atau fase requirement ini untuk menganalisis kebutuhan dan apa kekurangan serta apa yang diperlukan oleh user, kemudian nanti akan dilanjutkan ke fase atau tahap desain. Nanti di sini juga pastikan tidak ada masalah ditemukan dalam fase desain agar supaya bisa berpindah ke fase berikutnya, yaitu fase implementation. Nah, demikian seterusnya di dalam model waterfall itu adalah pastikan dalam setiap tahap itu tidak ditemukan satu permasalahan dan jangan sampai nanti setelah kita sudah berada pada fase yang lain baru kemudian ditemukan satu permasalahan di fase yang sudah dilalui. Model atau metode berikutnya adalah model prototyping. Prototyping adalah proses yang bersifat berulang atau iteratif dalam pengembangan sistem, di mana requirement-nya atau analisis kebutuhannya itu diubah ke dalam sistem yang bekerja, yang secara terus-menerus itu diperbaiki melalui kerjasama antara user atau pengguna sistem dan analisnya nanti. Jadi dimulai dari proses pengumpulan kebutuhan atau requirement-nya, kemudian kita bangun prototyping-nya atau model sistemnya. Setelah itu digunakan sistemnya, lalu lakukan pengkodean sistem, uji coba sistemnya, kemudian evaluasi apakah ada masalah dari sistem yang sudah dipakai, kemudian dilakukan lagi evaluasi prototyping, jadi refining prototyping. Nanti siklusnya juga bersifat iterasi. Selanjutnya adalah model RAD, Rapid Application Development. Nah, model ini merupakan penggabungan dari model iterasi juga, model prototyping dengan teknik terstruktur. Dalam menentukan kebutuhan user dan merancang sistem informasi, RAD itu menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang sangat singkat, itu 60 sampai 90 hari. Jadi setiap fase atau setiap tahapannya itu sudah ditentukan waktunya. Permasalahannya adalah bisa kita dapat nanti sistem yang kita hasilkan bisa jadi bukan merupakan solusi yang terbaik karena kita sangat dibatasi oleh waktu. Jadi tahapan-tahapannya mulai dari business modeling, kemudian testing and turnover, application generation, kemudian kita lakukan proses modeling dan data modeling. Kalau dilihat dari gambarnya di sini, mulai dari perencanaan syarat-syarat atau kita mengidentifikasi tujuan dan syarat-syarat informasinya termasuk requirement-nya, baru dia masuk ke proses pengembangan sistem atau membangun sistem, dan ini dilakukan secara iteratif juga. Sampai hasilnya kita mendapatkan satu sistem yang baru lalu kemudian kita implementasikan. Nah, keuntungannya di sini adalah tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, tetapi kekurangannya bisa jadi sistem yang kita hasilkan itu bukan merupakan sistem yang terbaik karena sangat dibatasi oleh waktu. Selanjutnya adalah model spiral. Model spiral ini ditemukan oleh Bohm, yaitu model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototype. Model prototype dengan cara kontrol dan aspek sistematis model secara sekuensial linear. Jadi mulai dari lakukan komunikasi dengan pelanggan,
calculation, kemudian buat planning atau perencanaan, kemudian lakukan analisis risikonya dari sistem yang kita bangun, tahapan perekayasaan atau engineering, kemudian dilakukan konstruksi dan implementasi atau rilis peluncuran, kemudian lakukan evaluasi sistem. Apakah ada masalah setelah sistem itu dirilis atau tidak. Nah, ini juga bersifat iteratif atau bersifat berulang. Sepanjang sistem itu masih digunakan, berarti selalu akan dilakukan proses ini secara iteratif. Kemudian yang keenam, model keenam adalah Object Oriented Technology. Nah, ini sejalan dengan model-model pemrograman yang sudah banyak digunakan sekarang, yang pada umumnya kita gunakan, yaitu model Object Oriented Programming. Dan modelingnya biasa lebih banyak kita gunakan dengan modeling berorientasi objek juga, yaitu dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Model ini merupakan cara pengembangan perangkat lunak yang berdasarkan pada penggambaran objek yang ada di dunia nyata. Jadi dasar pengembangannya atau dasar pembuatannya itu adalah berdasar pada objeknya yang dikombinasikan antara struktur data dan perilaku dalam satu entitasnya. Nah, itu. Jadi kalau dilihat dari gambarnya ini, mulai dari fase planning, kemudian analyzing, kemudian designing, siklusnya, kemudian nanti akan kita dapatkan satu prototype, lalu setelah jadi, kemudian kita testing. Kalau sudah tidak ada masalah di testingnya, kemudian nanti akan implementation. Nah, keuntungan dari model Object Oriented Technology ini adalah termasuk dalam Object Oriented Programming-nya, maka kita bisa menggunakan model reusable. Jadi coding-coding yang sudah pernah kita buat itu bisa kita gunakan kembali karena dibuat dalam bentuk kelas atau fungsi yang bisa digunakan kembali. Lalu selanjutnya adalah model atau metode End User Development atau EUD. Model End User Development itu adalah satu model di mana sistem itu dikembangkan oleh end user itu sendiri atau pengguna dari sistem itu sendiri yang mengembangkannya. Misalnya ya, kalau saya kerja di satu perusahaan, misalnya saya di bagian pergudangan, lalu di bagian pergudangan itu belum ada program pergudangannya, maka saya bisa kembangkan sendiri, saya buat sendiri program pergudangan itu tadi. Nah, ini yang disebut dengan istilah end user. Tentu kelebihannya adalah proses analisis dan proses desainnya itu akan lebih cepat. Kenapa? Karena saya bekerja di bagian di mana sistem itu akan dibangun dan saya sendiri akan buat. Berarti kebutuhannya itu saya sudah pahami betul. Bagaimana kebutuhan saya di dalam sistem yang akan saya kembangkan. Nah, tetapi kelemahannya adalah karena pengendalian mutu. Ya. Namanya juga kita kembangkan sendiri, maka pengendalian mutunya itu kecenderungannya itu bersifat private sistem informasi. Berarti hanya bisa digunakan oleh saya misalnya karena saya yang kembangkan dan dia bersifat privat. Kemudian integrasi dengan sistem yang lain itu akan menjadi sulit. Misalnya, kalau saya buat sistem informasi pergudangan, lalu ada sistem informasi lain di perusahaan itu, katakanlah di bagian penjualan ada sistem informasi, maka bisa jadi sistem bagian saya yang saya kembangkan sendiri, yang end user tadi, itu susah untuk diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Kenapa? Karena pengembangnya berbeda. Gitu, pengembangnya berbeda. Yang kedua adalah end user development ini membutuhkan pemahaman dari user itu tentang teknologi informasi. Jadi kalau misalnya kita tidak paham tentang proses pengembangan sistem informasi, maka end user development ini akan susah atau sulit untuk dilaksanakan. Tahapannya yang mulai dari initiation, yaitu tahap di mana organisasi atau perusahaan itu mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Kemudian contagion atau ketularan, maka setelah itu kita ikut-ikutan misalnya, atau saya mau buat sendiri. Di perusahaan sana sudah pakai sistem seperti ini, saya mau bikin sendiri misalnya. Itu namanya contagion atau ketularan.
Kemudian ada kontrol atau kendali, setelah itu kita mature atau matang. Nah, itu di dalam end user development pengembangan sistem informasi. Demikianlah video kita kali ini yang membahas tentang metodologi di dalam pengembangan sistem informasi. Setiap pengembang sistem itu harus menggunakan metodologi, dan nanti metodologi yang dipilih itu tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan pengembang sistem itu tadi. Termasuk pertimbangan kita adalah besar kecilnya proyek sistem yang akan kita kembangkan. Setiap model atau setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Nanti si pengembang sistem itu tinggal menyesuaikan model mana atau tahapan mana yang akan dia gunakan di dalam proses pengembangan sistem informasi tadi. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.